Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semuanya bisa berjumpa lagi bersama kami di rumah kajian Al-Baqiyatus Sholihat, yang alhamdulillah hari ini istimewa karena kita dalam bulan ini ada Kamis kelima, yaitu ada kajian Al-Mar'ah. Dan insya Allah kajian Al-Mar'ah kali ini akan diisi oleh narasumber kita yang sudah luar biasa. Mungkin sebagian ibu-ibu sudah sangat mengenal beliau. Beliau adalah Al-Ustazah Hajah Imas Karyamah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipanggil Ustazah tuh suka gegeran. Suka gegeran. Nah, biasa kita itu memanggil beliau dengan sebutan Bunda Syahdan. Kalau saya memanggil beliau Bunda ya, tidak apa-apa ya Bun ya. Saya manggilnya Bunda Syahdan. Karena memang sudah berusia, sudah emak-emak. Alhamdulillah. Ya, baik, hari ini insya Allah kajian kita akan membahas tentang hikmah menjaga lisan bagi perempuan ya Bun ya. Ya, insya Allah. Hikmah menjaga lisan bagi perempuan. Ya, baik sahabat Kabisa, mari kita simak saja paparan dulu dari narasumber kita Ibu Hajah Imas Karyamah tentang hikmah menjaga lisan bagi perempuan. Silahkan Bunda. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amarona bil jihad wa nahana 'anil ilhad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Terima kasih pada semuanya, terutama pada host kita kali ini nih. Ini nggak tahu dibilang anakku atau adikku ya, karena memang jauh lebih muda usianya ya. Saya biasa memanggilnya Neng Penny karena masih muda. Terima kasih hari ini sudah membersamai saya ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan dalam keberkahan ya. Sebetulnya kalau usia mungkin saya juga sudah bukan gadis lagi ya Bu ya. Oh, iya, emak-emak sama. Neng kan kalau Neng identiknya dengan gadis, tapi teteh aja ya, teteh aja, Teh Penny ya, Teh Penny. Teh Penny ini Bunda sampaikan ya hari ini tentang hikmah menjaga lisan bagi perempuan, karena memang identik kalau perempuan itu dengan istilah bawel, bawel. Bahkan baik di rumah bersama teman, misalkan di luar, di kampus, di kantor, atau bahkan di organisasi ya. Kalau nggak ada perempuan tuh nggak rame, nggak ada lo tuh nggak rame gitu ya. Maka hari ini nggak apa-apa bawel, nggak apa-apa bikin konten, misalkan nggak apa-apa, tapi tetap kita harus tetap menjaga. Ya, karena memang kajian kita nih ya, karena kajian Al-Mar'ah terkenal memang di dalam psikologi juga kalau perempuan itu jauh melebihi kata-kata yang dikeluarkan tuh melebihi laki-laki. Bahkan kaum istri ya jauh melebihi itu kata-kata yang keluar daripada para suami. Lebih nyoroscos Kalau dalam bahasa Sunda mah siga kacang ninggang kajang. Jadi pas tung itu kayak gitu. Jadi kalau sekali ditanya bahkan jawabannya tuh bisa lebih dari satu kali, bahkan lebih dari 10 kali ya. Nah, itu kaum perempuan. Nah, ini jangan sampai kaum perempuan ini oleh Allah memang sudah dikasih kelebihan, karena perempuan itu kan dikasih kelebihan rasa katanya, kalau laki-laki lebih ke logika. Nah, karena kerasa maka yang dia keluarkan juga kadang-kadang tuh baperan gitu. Kadang-kadang baperan tuh puguh-puguh, misalkan temennya mah nggak apa-apa tapi dia bikin status ya. Atau bahkan dia bikin konten. Nah, ini ada hadis nih ya nih Teh Feni nih. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Sohihnya. Ini hadis nomor 10 ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW pernah bersabda. Ini hadis familiar. Jadi hadis itu sudah terkenal. Tinggal kita bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Contoh misalkan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, itu kan lebih lisan dulu justru di hadis itu yang diucapkan, yang diungkapkan oleh Rasulullah, sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh sahabat. Ini al-muslimu, seseorang dikatakan muslim, siapa dia? Man, seseorang yang salimal muslimuna, orang-orang muslim yang banyak itu ya, yang mayoritas itu selamat, min lisanihi, dari lisannya, wayadi, baru tangannya. Coba kalau misalkan Rasulullah juga kan jauh lebih cerdas ya, pada waktu itu nih tahun 1400 sekian yang lalu,
mungkin Rasulullah juga akan mengatakan yadah dulu, tangan dulu baru lisan. Bukan berarti tangan tidak bermanfaat, tapi justru lisan. Maka suka ada istilah gening lagu apa? Bagai tak bertulangnya, bagai lidah tak bertulang, lidah itu ya. tak bertulang. Ya, jadi memang lisan itu lebih dahsyat mungkin ya daripada lebih dahsyat. fisik mungkin ya lebih daripada tangan. Betul. Seperti itu ya. Kan kalau tangan terbatas, ya kenapa ya misalkan? Kenapa nih misalkan lebih lisan dulu? Karena kalau tangan pada saat ini paling segitu nih, segitu ya, paling jauh. Tapi lisan kita di sini kita sampaikan lisan itu bisa jadi betul. Perang Bratayuda ya. Iya. Banyak lah misalkan apakah karena gibah ya, fitnah ya, tuhmah ya, misalkan itu kan dengan lisan semuanya gitu. Maka saya pernah membuat sebuah konten misalkan mulutmu nerakamu, itu sampai seberani itu saya membuat judul. Karena bisa jadi seseorang masuk neraka itu memang karena mulutnya. Kenapa? Karena dia tidak mampu menjaga lisannya itu. Itu hadisnya hadis sahih gitu. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, itu jelas gitu. Jadi inilah kenapa Bunda mengambil tema ini. Betul. Itu jadi atas dasar memang perempuan itu seperti itu ya, seperti tadi yang sudah digambarkan. Betul. Nah, itu pun ada dalil khusus tentang ini ya, seperti tadi. Nah, kalau misalnya dari Al-Qur'annya sendiri Bun, apakah ada ayat tentang kita harus menjaga lisan? Ya, ayatnya pendek banget. Bahkan mungkin satu ayat tapi mananya dalam. Misalkan nih, auzubillahi minasyaitonirrajim. Walisana wa syafatain. Ya. Lisan dan dua bibir. Kenapa ujug-ujug aja ya ada ayat yang lisan dan dua bibir? Kenapa enggak lisan dan telinga enggak? Walisanan ya wa syafatain gitu. Walisana wa syafatain. Nah, kalau tahsinnya nanti sama Teh Yani ya, sama Teh Ella. Ini ada lisan dan dua bibir. Kita perhatikan ya Teh Penny. Kalau misalkan Teh Penny melihat ya, mata kan gini, buka terus kan ya? Betul. Buka terus, kalau nggak digunakan ditutup. Ya, ketika kita tidur kan, nutup ya, mata tuh nutup, otomatis ya. Kalau kita gunakan, kita melihat gini kan, ke siapapun atau ke benda apapun melihat. Berarti ada objek dari luar yang kita perhatikan. Kemudian mendengar, dari mana? Dari dalam keluar apa dari luar ke dalam? Dari luar ke dalam kalau mendengar. Jadi dari luar terus kedengaran ke dalam. Gitu kan ya? Ada tutupnya enggak? Jadi telinga? Tidak ada. Enggak ada kan? Bolongnya gini. Kita tidur juga sama Allah kan disunyikan, disenyapkan. Sekarang lisan. Kalau digunakan dibuka ditutup. Dibuka Bun. Dibuka ya. Kalau nggak digunakan. Tapi sekarang Bun ya. Kalau nggak digunakan sebentar deh. Kalau nggak digunakan ditutup kan ya. Ditutup. Kenapa ditutup itu? Jadi walisanan ya, walisana wa syafatain. Jadi ketika Allah mengungkapkan lisan, itu ada dua bibir. Berarti lisan itu dijaga oleh dua bibir. Betul. Ketika dia digunakan, baru dong terbuka ya. Mulutnya itu terbuka nih. Syafatain, dua bibirnya itu kebuka. Jadi lisan ini kalau digunakan dari dalam keluar apa dari luar ke dalam? Dari dalam keluar. Baru ya ada ya. Jadi dari dalam kita ngomong nih sekarang bicara nih, apakah hadis? Berarti kan insya Allah mudah-mudahan ini sebuah kebaikan dan jadi jariah. Tapi yang kita ungkapkan adalah sebuah keburukan, berarti menjadi jariah keburukan juga. Betul. Nah, ini dari dalam keluar, makanya walisana wa syafatain. Allah memberikan isyarat dalam Al-Qur'an tadi ya, penguat dari al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Jadi lisan ini dijaga oleh dua bibir. Makanya kalau nggak digunakan, asumtu hikmatun, diam itu jauh lebih bijak gitu. Ya, tapi zaman sekarang ya Bun, kadang mulutnya tertutup. Betul. Ya, tapi jempolnya yang bergerak nih. Jempolnya bergerak. Misalnya komen di sosial media ataupun yang lainnya. Nah, itu juga apakah itu perbuatan lisan atau perbuatan tangan, Bun? Nah, karena ya itu nyambung. Seseorang itu ketika menulis dengan tangannya itu nyambung dengan apa yang ada di dalam hati dan di otaknya. Minimal ketika dia nulis gini, ya tetap aja kan dari mulutnya keluar. Tapi jauh lebih berbahaya lisan daripada
tangannya tadi. Iya. Itu kan termasuk nanti kajian yang mudah-mudahan. Iya. Wailul likuli humazati lumajah, itu kan termasuk kita ngasih jempol begini, itu kan memang sudah ada dalilnya. Wailul likuli humazati lumajah. Kan penghinaan nanti bukan hanya dari sisi ini kan, misalkan kita ngasih dulu waktu kecil kan begini atau begini ya. Ya. Jadi tidak hanya secara verbal, betul, tetapi secara tulisan juga ya Bun ya. Tapi sama itu betul, adalah perbuatan kan lisan juga. Langsung. Iya. Baik itu ke anak-anak misalkan. Teh Penny, Bunda nanya nih, sehari berapa kali ngebawelin anak-anak? Wah, tidak terhitung ya Bun dari ya. mulai stereo nih keluar, bangun pagi, ngebangunin subuh kan keluar Iya, kata-kata, bahkan kata-kata mulai dari lembut sayang betul, gitu, nanti bangun, mulai meninggi. Terus pas terakhir, udah mual, kata anak-anak mual gitu kan. Bisa jawabannya seperti itu. Tapi satu kali saja suami kita rada-rada kasar nih ke anak-anak, aduh sakitnya tuh di sini, betul, sakit. Padahal kita teh kan jauh lebih banyak lebih cerewet ya kita ya, tapi nggak usah dibilang itu mah udah ahlinya yang bilang betul, itu sangat menyakitkan. Iya, betul. Makanya kalau membangunkan anak-anak juga kenapa nggak dikeluarkan kata-kata yang lembut, yang bagus, itu juga sudah masuk. Gimana coba kalau yang tersakitinya, yang tidak selamatnya itu masuk kategori tidak termasuk yang man salimal muslimuna min sawmihi wa yadi, itu termasuk anak-anak kita gimana coba? Yang tidak dikasih keselamatan dari lisan kita, gitu, dari lisan kita. Nah itu gimana? Belum lagi nanti kan konten-konten ya, bikin status di Facebook. Ya, bikin status di Facebook gitu. Nah itu juga kan luar biasa. Ya betul. Apalagi dengan zaman sekarang ya Bun ya, banyak sekali wadah gitu ya atau media untuk menyampaikan apapun gitu. Betul. Ya, apalagi sekarang di Indonesia gampang sekali untuk membuat sesuatu itu viral, ya menjadi viral gitu. Nah, contoh nih ya, kemarin kan ada yang viral saat ini, misalnya ada yang mengiklankan sebuah makanan gitu ya, mengiklankan sebuah makanan, tetapi dengan bahasa yang mohon maaf nih ya, mungkin secara keumuman itu tidak layak gitu ya, tidak layak, kalau tidak biasa. Garihal gitu. Walaupun misalnya ya, ketika saya juga pernah menonton podcast sama si orang itu gitu ya, maksud dia bukan itu misalnya gitu. Ya, terlepas dari niat beliau seperti apa, tapi bahasa itu kan secara keumuman itu bahasa yang tidak baik gitu ya, tidak pantas untuk disampaikan. Tapi ternyata menjadi viral di kalangan anak-anak, remaja dan sebagainya. Malahan bahkan si makanan itu menjadi sangat diburu sama siapapun gitu, sampai antriannya sangat panjang hanya dengan bahasa itu gitu. Kalau duta kulinernya sih setuju, yang tadinya makanan yang bawah-bawah gitu, tiba-tiba orang juga jadi mengenal. Tapi mungkin dari sisi menjaga lisannya yang harus gimana kalau itu ditiru sama anak-anak kita. Nah itu dia Bun. Nah itu kan gimana nih Bun? Itu kan menjadi apa ya, jariah ya, jariah yang negatifnya ya. Ini ada hadis lagi nih ya. Kayaknya kita kalau berbicara kan harus mendasar pada hadis ya. Betul. Nih ada salah seorang sahabat nih ya. Hadis ini ya, hadis yang diriwayatkan juga oleh Muslim di nomor 64. Biar nanti orang kalau lagi rengse nih, lagi ada waktu bisa ngebuka nih ya. Hadisnya seperti ini. Inna rojulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul muslimina khairun qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Tetap. Jadi sahabat juga ketika bertanya pada Rasulullah ya, ketika Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat nih, adakah ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul ya, siapakah orang muslim yang paling baik? Jadi bukan hanya sholatnya yang khusyuk, saumnya yang rajin, tahajudnya yang nggak pernah bolong, misalkan ya, atau zakatnya yang nggak pernah ketinggalan. Ternyata ketika Rasulullah ditanya, beliau menjawab, seseorang yang orang-orang Muslim yang lainnya itu selamat dari lisan dan tangannya. Tetap Rasulullah ketika ditanya juga jawabannya seperti itu. Itu kan hadisnya ada di Bukhari, ada di Muslim ya, atau kalau misalkan Bukhari Muslim kan terkenal dengan istilah muttafaq alaih ya. Nah ini nih Neng Penny, karena ketika seseorang tadi menulis pada saat ini, bisa jadi dia dibaca pada saat ini, kemudian nanti ke depannya juga dibaca. Lisan itu kelebihannya pada saat ini ya, dan bisa berpengaruh pada saat kemarin dan bisa berpengaruh ke depan. Betul. Makanya bikin konten, bikin obrolan ya,
termasuk bikin tulisan-tulisan, atau misalkan seperti kita nih di Kabisa ini ya, bekerja sama dengan STI Persis Bandung ya, dengan STIP Bandung yang di dalamnya ada anak-anak mahasiswa-mahasiswa, betul live dari STIP. Betul. Kebetulan saya lagi ngampus kan, lagi rapat dan lain sebagainya. Betul. Qadarullah, dan saya pun sedang ada di sini. Betul. Ya, lagi rapat ya. Nah, ini juga mudah-mudahan hal apapun kebaikan yang kita sampaikan ini menjadi hikmahnya, ini menjadi jariah gitu. Kita sampaikan jariah pada kebaikan. Betul, jariah kebaikan. Siapa tahu kan, bukan sombong nih, kita berharap pada Allah, terus bermunajat, terus berdoa pada Allah. Mudah-mudahan apapun yang kita sampaikan kebaikannya ya memang menjadi sebuah kebaikan. Menjadi sebuah kebaikan, dan ini menjadi jariah untuk siapa? Untuk anak-anak kita, untuk suami, untuk keluarga, untuk mahasiswa, mahasiswi, dan kaum muslimin dimanapun mereka berada gitu. Bahkan nih saya sampaikan lagi ya, ada hadis nih. Aduh, kadang-kadang jadi keeng ya nih hadisnya nih ya. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Sohihnya nomor ya. Hadisnya ini nomor 6474 dari Sahal bin Sa'id bahwa Rasulullah SAW bersabda. Seperti apa hadisnya nih? Man yadmanna li ya ma bayina li ini nih. Lihyatih. Janggut. Janggut. Ma baina rijlaihi, kaki ya, dua kaki ini admana lahu al-jannah. Barang siapa bisa memberi jaminan kepadaku untuk menjaga apa yang ada di antara dua janggut. Jadi di sini kalau perempuan kan nggak ada dua janggut, jadi dagunya di sini dan yang ada di antara dua kakinya, maka kuberikan kepadanya jaminan surga tuh. Makanya tadi kita tetap berharap ya sama Allah ya, sahabat Kabisa dimanapun Anda berada, barang siapa yang bisa menjaga di antara kedua janggutnya ini ya nih, di sini kan. Nih, berarti ini. Dan kedua kakinya, maka jaminannya adalah surga. Jadi itu hikmahnya. Jadi keseharian, baik itu di lingkungan rumah, di lingkungan organisasi, di lingkungan pekerjaan, di lingkungan masyarakat, ketika seseorang mampu menjaga lisannya supaya tidak menyakiti orang lain, nah jaminannya adalah di sini jelas. Lahul jannah, maka baginya adalah surga. Masya Allah, luar biasa ya. Tapi hal itu memang yang sangat sulit mungkin ya, terutama wanita ya, perempuan yang memang tadi yang sudah dikupas juga sama Ustazah tentang bahwa wanita itu lebih banyak bicara dibanding berpikir gitu ya mungkin ya Bun ya. Ya, kemudian ini Bun, adakah doa untuk kita mampu menjaga lisan kita gitu. Adakah doa yang khusus gitu untuk kita mampu menjaga lisan kita? Justru kita terus bermohon ya, memohon pada Allah, terus doa khusus maksudnya ya, Bun, betul doa khusus, karena doa itu kan ada yang khusus spesifik. Kalau doa mau makan kan yang itu, doa mau tidur yang itu. Nah, ini spesifik kita memohon pada Allah ya. Misalkan saya sampaikan yang saya tahu, memang dikatakan dalam sebuah riwayat ini hadisnya hasan, ya, belum masuk kategori hadis sahih. Tapi kan doa bebas. Tapi yang ini saya menyampaikan, dan mohon maaf saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi terbiasa juga diucapkan atau dilafadkan oleh kita di rumah dan oleh keluarga kita, oleh suami dan anak-anak kita. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Dari sini ke sini nih. Wa min syarri basori. Wa min syarri basori. Ke sini wa min syarri lisani. Wa min syarri lisani. Langsung ke sini wa min syarri qalbi. Langsung ke bawah wa min syarri mani. Mani itu kan mani ya. Jadi saya menyampaikannya supaya anak-anak juga menghafalnya tidak terkesan porno. Ini kehormatan. Jadi Allahumma Allahumma inni a'udzubika. Saya sekali dulu ya, baru ya biar nanti. Oke, lihat ke sana ya. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basori wa min syarri
wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Nah itu. Jadi supaya anak-anak, apalagi kalau di anak-anak PAUD ya, kan masih punya ya anak yang masih kecil ya. Dari ke sini dari telinga tuh ke mata, dari mata ke dari kejahatan telinga, kejahatan mata, penglihatan ya, penglihatan, kejahatan lisanku, kejahatan hatiku ya, dan kejahatan kehormatanku. Ya Allah, Allahumma kan ini sesungguhnya aku a'udzubika, aku berlindung kepadamu min syarri, dari kejahatan atau keburukan ini pendengaran. Ini berhubungan ya Bun ya, antara telinga, mata, dan lisan, mulut lisan. Ya. Termasuk ke hati. Bahkan kalau hati kita lagi galau kan ucapan-ucapannya nyoros-cos tepugu kan. Iya, betul. Gitu. Jadi ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keburukan atau kejahatan pendengaranku, dari keburukan atau kejahatan penglihatanku, dari keburukan atau kejahatan lisanku, dari keburukan atau kejahatan batinku, dan dari keburukan atau kejahatan kehormatanku. Itu ada doanya, dan itu mudah-mudahan bisa diucapkan di pagi hari setelah doa pagi hari gini. Allahumma bika asbahna wabika amsayna wabika nahya wabika namut wa ilaikan nusyur gitu ya. Nah saya biasanya langsung mengucapkan doa itu, atau setelah subuh langsung, soalnya kalau udah sibuk mah udah lupa aja. Dan kita selalu mohon pada Allah gitu, sehingga nanti ya pada suatu kesempatan misalkan kalau misalkan kita menemukan seseorang kejahatan di lisannya nggak mampu ditutup, gimana caranya? Apakah kita mampu nggak menutup lisan-lisan orang yang segitu banyak? Nggak bisa kan? Ada trik yang bisa saya sampaikan. Ya, kalau kita nggak mampu menutup lisan orang, maka tutuplah. Allah akan memberikan kemampuan kepada kita untuk mampu menutup telinga kita. Jadi bukan EGP isi going lah, kenme lah. Gitu. Ya, jadi kalau cempek, tiap ada yang bilang kasar, cempek. Diam kamu, terus aja gitu. Ketika kita misalnya, mohon maaf nih, dibicarakan oleh orang lain, kita kan tidak bisa menutup setiap orang, mulut setiap orang. Tangan kita kan cuma dua. Iya, betul. Terus yang membicarakan kita, kalau yang kebaikannya biasanya mah nuhun ya, jadi tenar. Tapi keburukan biasanya mudah ya. Jadi daripada kita memaksakan diri untuk menutup omongan-omongan tadi, lisan orang lain, kan kita punya tangannya dua, ditutup nih 1, 2 orang, terus masih tetap ngomong, berarti kita harus tutup ini. Makanya tadi doanya diawali, doanya diawali dengan Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i, pendengaranku gitu. Nah itu, jadi insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada kita ketika kita tidak mampu menutup mulut orang lain. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk mampu menutup telinga kita, pendengaran kita gitu. Mudah-mudahan ya, amin ya. Amin ya. Maka masih ada pertanyaan? Ya, mungkin ini ya Bun ya, kembali lagi lagi tentang hikmah menjaga lisan bagi perempuan. Nah, apalagi sekarang banyak kumpulan-kumpulan ya, misalnya ketika ketemu, ketemunya asalnya misalnya niatnya baik nih di pengajian misalnya, tapi akhirnya malah curhatan dan sebagainya, akhirnya peleset lah, atau misalnya akhirnya malah menjadi menjurus. Menjurus. Setan tuh misalnya malah jadi membicarakan orang lain sebagainya. Atau bahkan ada ya, kok suka ada ya yang hobi membicarakan keburukan suami ya. Nah, Masya Allah, nauzubillah ya. Di hadapan teman-temannya tuh hobi banget membicarakan keburukan suami. Dia nggak inget ya kalau ada kajian nih di yang lain nih. Padahal kita itu baju untuk pasangan kita, dan suami adalah baju untuk kita. Libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mungkin salah satunya juga menutup aib salah dua-duanya ya. Betul. Nah, Bunda kan memang lebih banyak orang yang konsul atau curhat lebih pada ya, perempuan memang diberi kelebihan untuk mampu potensi verbal yang ada di dalam itu mampu mengungkap itu. Tapi justru laki-laki itu diberi kelebihan maksimal menyimak. Gitu ya. Tapi kita jangan terlalu banyak kata-katanya. Contoh nih Neng Penny ya, kita harus mampu menjaga lisan mulai dari rumah nih ke suami.
Pak, mama mau pergi ya, jangan lupa nih nanti nih, itu nanti keburu penuh nih toren ya, keburu penuh nih, nanti berarti harus ditutup nih, dimatikan nih keran. Mama kan berangkat jam 7 nih, insya Allah mama pulang duhur gitu ya, mama pulang duhur nih. Nanti nitip anak-anak, si Ade kan belum dikasih sarapan, belum disuapin. Terus insya Allah nanti mama pulang jam 7, jam 12. Bapak harus ingat, nah nanti sore mama balik lagi untuk acara ini. Apa yang keinget? Sore kan pulangnya. Dia nggak ingat yang tadi suruh nutup. Itu ya. Nggak akan bisa. Tidak akan tercerna. Usahakan tidak lebih dari 9 kata yang dikeluarkan itu. Iya. Nah, biasa pipasean dirinya, sehingga perempuan dari sana saja kan udah pipasean ya di rumah. Nah, karena tadi laki-laki menyimaknya juga, ya memang dia mampu menyimak, tapi kalau kebanyakan mah 1 ini 2, itu yang keingat apa? Jadi mama mau pulang sore, dari pagi, dari jam 7. Padahal mah pulang dulu, nanti mama balik lagi nih sore, yang kebayang pulangnya sore. Sekalian aja pulang malam mah, nggak usah pulang sekalian, kan jadinya kadenya. Dan pasea. Jadi pasea gitu. Itu kan dari sisi sana juga kita harus belajar. Dari sisi psikologi, suami itu punya kelebihan apa dan kita punya kelebihan apa. Dia punya kekurangan apa, kita juga punya kekurangan apa. Saling mengisi, saling menghargai sih, betul banget. Betul. Ya. Kembali ke tema mungkin ya Bun ya, kan hikmah menjaga lisan bagi perempuan. Nah, hikmahnya apa? Hikmahnya, oke. Kita berapa menit lagi? Udah. Kita masih ada 30 menit lagi sih. Masih 30 menit lagi ya. Barangkali nanti ada pertanyaan-pertanyaan mungkin ya. Insya Allah. Ya. Jadi hikmahnya ketika seorang perempuan mampu menjaga lisan ya. Tadi yang paling terakhir itu surga kan. Kita akan mendapatkan surga. Di dunia saja orang yang mampu menjaga lisan itu minimal disukai orang serumah. Tidak banyak masalah. Betul. Ya Bun ya. Dan ciri seorang perempuan, ciri seorang perempuan itu mampu menjaga lisan, dia punya banyak teman. Kalau di rumah gimana? Anaknya punya banyak teman. Jangan sampai anak kita bilang gini, kamu nggak usah ke rumah ya, mama aku mah suka marah-marah. Berarti kan si mamahnya teh nggak bagus lisannya gitu ya. Nah, ciri kita baik ya, mampu menjaga lisan, anak kita punya banyak teman. Bukan hanya anak-anak kita yang mengambil hikmah, dia betah di rumah ya, bahkan kalau main tuh malas, dan mama akunya baik. Tapi dia juga punya banyak teman. Kenapa? Karena mamahnya baik. Gitu. Misalkan ada anak, nah kadede itu, bener sih ya, anak teman teman anak-anak kita teh malah jadi kalah labur. Nah, itu mungkin seperti itu hikmahnya. Yang paling ujung mah surga. Kita teh apa sih hidupnya, nyari apa betul. Gitu keseharian kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, mungkin kalau saya cerna gitu dari paparan obrolan ya, dari paparan. Obrolan malah ini lebih obrolan Bunda. Jadi mungkin bukan berarti kan tadi kan memang perempuan itu sudah fitrahnya mungkin. Betul. Ya fitrahnya memang banyak bicara gitu, banyak bicara. Bahkan kalau misalnya ada seseorang yang misalnya, mohon maaf nih, saya misalnya, kan saya tipenya memang cerewet gitu ya. Kalau misalnya tidak banyak ngomong justru malah hariwangen gitu. Orang-orang disangkariutnya tedamang atau napi kumaha gitu. Karena memang tipikalnya seperti ini, misalnya banyak bicara, ceria dan sebagainya. Tapi ketika misalnya dia mungkin menjaga lisan itu bukan berarti seperti itu ya Bun ya. Bukan berarti menjadi diam, tidak bicara, mungkin bukan itu. Tapi menjaga dari pembicaraan yang tidak baik mungkin esensi jadi esensi, bahkan ya menurut saya nih melatih seseorang untuk mampu berbicara itu perempuan tuh jauh lebih mudah. Karena untuk bawel dan waniannya mah udah ada. Tinggal kita kasih arahan 1 hadis, 2 hadis, 3 hadis, kasih 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, itu lebih mudah. Saya mengadakan pelatihan beberapa ibu-ibu ya, bahkan ada yang usia udah 80, pengen katanya seumur hidup sekali katanya ya, pegang mic, itu saya latih mulai dari belajar innalhamdalillah. Terakhir insya Allah ya, mudah-mudahan ini jadi jariah. Beliau sudah meninggal ya, ibu itu udah meninggal, dan dia benar ke podium, kemudian memegang mic dan dia berdakwah, berceramah. Ternyata memang 80 tahun aja bisa itu untuk seorang perempuan, karena memang bawelnya, potensi verbalnya sudah ada sejak zaman mana gitu ya. Ketika lisan itu kita gunakan kepada hal-hal yang positif dan baik. Ya. Ya, gimana Bun? Ya.
sahabat Kabisa, alhamdulillah pembahasan kita hari ini sangat seru ya Bunda ya. Alhamdulillah. Karena bukan pembahasan ngobrol ini ya, mah. ngobrol betul ya, tapi insya Allah ngobrol yang ada manfaatnya dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua tentunya. Ya, baik, bagi sahabat Kabisa yang ingin bertanya, silahkan sahabat Kabisa tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah saya akan sampaikan langsung kepada narasumber kita. Ya, baik Bunda Syahdan ya, saya manggilnya Bunda Syahdan. Ya, kalau misalnya kita membahas tentang hikmah menjaga lisan bagi perempuan. Nah, kalau misalnya lagi kumpul-kumpul tuh suka getek ya Bun ya. Ya, suka getek. Kalau apa getek, aja suka dikomentarin. Betul. Nah, ini bagaimana cara menjaga lisan bagi perempuan kalau saat berkumpul. Nah, mungkin ada tips-tipsnya. Ya, tetap saya membahasnya atau menjawabnya melalui kajian hadis ya. Nah, kalau dalam hadis kan disebutkan udah jelas, man ro'a minkum munkaron falyughayyir biyadih. Dengan yadih dulu kan. Yadih di sana bisa dengan tangan, piraku kudu ditengge. Ada juga yang mengatakan yadih di sana, yadahu di sana itu dengan kekuatan, dengan power ya. Dengan kekuatan, misalkan apakah dia melalui jabatan, dia bisa menyampaikan langsung, sudah otomatis dengan menggunakan psikologi dakwah, nggak langsung jeplak dong di depan. Nah, dan yang kedua, man ro'a minkum munkaron falyughayyir biyadih ya, dengan kekuasaan, dengan tangan. Selanjutnya kan sampai yang paling akhir itu kan bisa kita mengkomennya atau ngasih nasihat atau sarannya itu kan bisa dengan hati, minimal kita mengatakan bahwa ini adalah sebuah keburukan dan kita langsung langsung pergi menghindar langsung. Punten ya, maaf ya, saya ada perlu nih. Nanti ketika satu orang pergi nih, dua orang pergi nih, orang yang lagi gibah, lagi ngomongin sebuah kejelekan, itu pasti dia akan malu sendiri. Ya, berarti tadi apa yang saya sampaikan itu tidak berkenan untuk banyak orang, menyakiti dirinya atau menyakiti banyak orang, atau lagi ngomongin keburukan orang lain yang tadi gibah. Harusnya dia sadar dong. Nah itu mungkin, tapi itu udah yang paling terakhir. Kalau bisa kita langsung, aduh maaf ya, ini kayaknya kita udah langsung masuk ke gibah deh, maaf ya, harusnya mah kita berhenti aja. Karena apa coba? Gibah itu seperti ya, kalau disepertikan itu kan sesuatu yang namanya juga ghibatun ya. Itu sesuatu yang pengen lagi apa namanya? Kalau misalkan kayak narkoba, gitu ya, adaptif ya. Jadi adiktif. Jadi kalau misalkan semakin dia melakukan dan semakin pengen semakin terus, jadi semakin kayak seru ketagihan gitu ya. Ketagihan. Jadi kalau misalkan dibiarin, diantep gitu ya, berarti kan dia akan tambah senang dong. Berarti harus kita langsung, maaf ya, ini kayaknya kita udah masuk ke gibah deh, punten pisan ya. Atau kalau terakhir, maaf saya izin ya. Nah itu paling terakhir. Kadang itu apa ya, berat ya, susah ya. Nanti dibilangnya mentang-mentang udah jadi ustadzah soleh gitu ya, paling gitu. Tapi itu memang menyakitkan, tapi justru itu yang harus kita lakukan sekarang gitu. Atau misalkan kalau di Facebook ya udah tinggalin aja, nggak usah di like gitu, nggak usah di like atau di komen karena ya. Itu kan dunia. Tapi kalau kabar Kabisa harus di like dan di komen dan di share tentunya. Subscribe gitu. Ya harus di subscribe ya tentu. Nah, betul ya. Jadi justru kita sekarang terlalu asik melihat, mendengarkan atau mengkomen sesuatu yang tidak bagus. Lagi musimnya mungkin ya. Biasanya kan tadi saya bilang kan lagi musim buah, Bunda bilang musim mangga, musim rambutan, misalkan sekarang lagi musim viral ya. Musim viral, semakin dikomen kan semakin mereka senang, semakin naik, semakin banyak yang nonton, semakin penasaran. Kabar Kabisa padahal jauh lebih itu, betul. Ya. Tapi pas kebaikan justru nggak banyak. Ya. Kita misalkan kajian-kajian itu bahkan viewersnya tidak terlalu banyak, tidak seperti yang misalnya membicarakan gosip dan sebagainya ya. Bahkan kemarin ada sebuah penelitian ya, coba bandingkan dengan konten ustadz-ustadz yang bagus dengan konten artis-artis yang memang tidak bermakna, misalkan, atau bukan hanya artis, orang-orang biasa yang tidak bermakna, malah itu yang banyak ditonton. Itu bahkan ada yang baru 1 jam itu udah ribuan, puluh ribuan.
Ustadz udah seminggu aja segitu weh gitu. Tadi teh kan justru ada bisikan bisikan setan yang terus untuk mengarah ke hal yang buruk itu memang supaya kata setan jadi banyak temen mungkin itu. Iya, betul ya. Baik, sahabat Kabisa, kita akan masuk ke diskusi mungkin ya, tanya jawab ya. Ini ada pertanyaan dari sahabat Kabisa. Bismillah Bunda, izin bertanya, kan wanita itu khususnya ibu-ibu gampang sekali digoda oleh setan katanya ya. Aduh, karena kan banyak mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan juga mengurus anak. Kadang meskipun udah ditahan, kalau anak lagi rewel suka keceplosan gitu kata-kata bagusnya keluar ya Kak, maksudnya mungkin kata-kata yang buruk, kata-kata yang buruk. Nah pertanyaannya, bagaimana cara ibu-ibu menjaga lisan saat anaknya lagi rewel? Ya. Suka ada tuh ibu-ibu yang bikin lakob kunyah ya, ada landihan pada anak-anak, misalkan anak-anaknya hidung pas piambak teh dasar ireng jempek gitu ya. Nah itu nggak boleh gitu. Bodoh maneh mah itu nggak boleh, karena anak-anak nggak ada yang bodoh. Ya menurut saya nggak ada yang bodoh. Nah bagaimana untuk menjaga lisan tadi? Coba kita bayangkan gini ya Teh Penny. Ini saya punya HP nih. HP ini bagus ya. Ini kan sebagai amanah ya, HP ini bagus. Cek abi mah saya katanya. HP ini bagus. Kalau ini bagus berarti otomatis ini akan kita jaga dengan baik. Jangan sampai disentuh orang, jangan sampai digunakan orang, jangan sampai dipinjam orang. Apalagi ini dirusak orang, dicuri orang tuh seperti itu. Bayangkan kalau anak-anak kita seperti itu saja. HP jelek saja, HP butut saja. Kalau ada orang yang bilang, ih HP-nya butut, butut, oke, itu bisa dipakai, masih bisa WA-an gitu. Kan seperti itu. Coba kita bayangkan kalau ini adalah anak kita. Ini adalah sebagai amanah. Berarti harusnya ketika dia sadar bahwa anak adalah sebagai amanah, berarti dia juga nggak boleh anak itu disakiti, nggak boleh anak itu dihina, nggak boleh dicerca, nggak boleh dijelek-jelekin, apalagi dimanfaatkan untuk orang banyak keburukannya. Jadi seperti itu. Jadi bukan anggap saja memang iya bahwa anak adalah amanah. Berarti dia harus dijaga semaksimal mungkin. Oleh siapa? Oleh pemiliknya, termasuk kita. Karena ini adalah amanah dari Allah anak ini. Berarti termasuk kita menjaga lisan. Contohnya tadi saja doa tadi, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basori wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Di satu hadis lain wa min syarri puadi ada. Jadi kalau ada nanti yang menghafal min syarri puadi tidak qalbi, itu memang ada periwayatan yang lain. Itu diungkap saja terus. Kapan? Tak berbatas waktu. Terus saja diungkap. Kita memohon terus pada Allah supaya kita dijauhkan dari keburukan lisan gitu ya, mudah-mudahan. Kenapa sih tidak justru membangunkan ibu anak? Itu harus garda terdepan ya untuk anak-anaknya. Kan kita pernah membahas ibu yang menyakiti anaknya ya. Karena kita pernah bilang mungkin lebih dampaknya lebih dahsyat ya untuk anak itu sendiri. Karena satu kali marah yang keluar itu bisa jutaan. Rusak itu otak anak. Coba kalau dia membangunkan kayak gitu Teh Penny. Bahkan tadi Bunda bilang berkali-kali, bangun misalkan, bangun sayang, tambah tinggi stereo. Udah mual. Gimana kalau jawaban anaknya gitu? Karena yang terdengar adalah mual. Dan jangan membangunkan dengan bete. Bisa seharian anak bete. Coba bangunkan anak dengan sesuatu yang ramah gitu, tidak dengan marah. Hurufnya sama, ramah, marah tuh hurufnya sama. Mungkin itu. Jadi coba aja baca doa itu dengan niat yang baik dan yakinkan di dalam diri bahwa anak adalah sebagai amanah dan amanah itu pasti akan kita jaga dengan baik semaksimal mungkin itu. Baik ya, mudah-mudahan sahabat Kabisa puas ya dengan jawaban yang sudah Ibu sampaikan. Nah, baik, sekarang ini ada pertanyaan lagi, Bunda. Izin bertanya, gimana sih caranya perempuan menjaga lisan saat lagi PMS? Ya perempuan biasanya ya suka ada masa-masanya in period gitu ya. Kan kalau lagi PMS itu perempuan suka sensitif, jadi gampang kesinggung dan mudah marah. Betul. Gitu. Ini memang secara alami seperti itu. Makanya daripada dikeluarkan di hadapan orang banyak, kan menjaga lisan itu dalam keadaan marah ya. Dan dalam keadaan suka bungah mah
jaranglah diungkap kata-kata yang tidak baik. Nah, makanya satu, misalkan dia tidak dulu deh ketemu orang, takutnya menyakiti, malah masuk kategori yang tidak menyelamatkan orang, bukan seorang muslim karena sedang tidak menjaga lisan, karena tadi ada sesuatu yang berubah di dalam diri perempuan tuh ya, di psikisnya itu ya, ada sesuatu yang merubah dirinya. Tapi bisa diusahakan, minimal diredam, kita nggak ketemu orang dulu deh. Yang kedua, kita tahan. Kalau ketemu orang juga mending balem. Nggak keluar deh kata-kata paling makasih, nuhun, maaf ya aku lagi begini. Nah gitu ya. Kalau tidak, atau misalkan dia tulis marah aja ke sendiri gitu. Paling nanti kalau dia udah nyadar, baru deh, lah ini tulisan naon gitunya. Nah gitu. Jadi diusahakan itu seperti itu. Ya sekuat mungkin kita menjaga lisan kita ya Bunya, untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Betul. Gitu ya. Ada istilah senggol bacok katanya, karena senggol bacok karena saking mungkin sedang PMS sumbu sehingga pendek. Sumbu pendek. Nah itu ya, kemudian mungkin ini kembali lagi ya Bun, sambil kita menunggu pertanyaan dari sahabat Kabisa yang lain. Ini juga bukan hanya lisan secara verbal yang disampaikan langsung kepada lawan bicara kita. Mungkin misalnya status nih Bun ya, sekarang contoh misalnya marah atau misalnya menyindir orang dalam status, atau misalnya berkata kurang baik dalam status, kan sekarang banyak sekali ya. Jadi bukan hanya secara langsung. Kalau tadi kita bahas yang tadi ya, mulutnya mah balem. Tapi iana jalan jempolnya gitu ya. Atau komen-komen yang kurang baik, misalnya tidak suka langsung dikomen seperti itu. Nah itu bagaimana tuh untuk menjaganya? Karena memang dunia maya itu dunia bebas ya, dunia bebas, terserah orang mau nulis apa, meskipun sekarang sudah ada undang-undangnya, ITE ya, undang-undangnya. Jadi kalau misalkan itu keluar dari jalur yang memang dibolehkan dalam undang-undang ITE, berarti dia nggak kena. Ujung-ujungnya dia bisa kena pasal yang mengharuskan dia ya masantren di sebuah lembaga pemasyarakatan atau di lapas atau di penjara ya. Nah itu kan di dunia saja sudah diperlihatkan gitu. Makanya sekarang tetap aja. Padahal undang-undang Allah sangat ini ya. Tapi nggak takut. Tapi tidak takut anehnya ya. Nggak takut sekarang. Itu ternyata memang orang itu masih ada yang mengatakan emang neraka ada gitu kan, sudah nggak beriman ya gitu. Bahkan memutarbalikan fakta dan lain sebagainya, membuat kita kehel gitu ya. Jadi kalau suka aja kita komen, nggak suka aja kita tinggalkan. Nah untuk orang yang membuat konten-konten tersebut sebaiknya tidak memviralkan. Jadi tidak langsung nge-share lagi gitu ya, udah biarin aja. Cukup ada di HP kita, tidak usah dipublikasikan karena memang tadi takutlah menjadi jariah keburukan dan neraka ujungnya gitu. Memang di beberapa hadis selalu itu. Makanya tadi kan Bunda bilang falyakul khairon aw liyasmut. Ada kul khairon aw litasmut. Jadi berkata yang baik atau diam, atau maka hendaklah berkata baik, kalau tidak bisa ya diam. Maka ada istilah asum tu hikmatun. Jadi diam itu adalah hikmah, jadi emas. Karena memang ketika dikeluarkan itu bisa jadi bumerang. Ada satu orang yang mengatakan gimana kalau dia menjadi rombongan tuh gelut nanya pasiana kan, jadi satu komplek dengan komplek yang lain. Nah itu sedikit ya, misalnya hanya komen tapi betul. Memancing. Tapi sekarang memang ada khusus orang yang bikin untuk adu domba, untuk dan ingat ya, orang yang suka mengadu domba itu ya di kubur saja ya, di alam kubur itu dia akan disiksa sampai kiamat datang. Dan itu sekarang memang ada kelompok orang untuk membuat konten-konten ya adu domba gitu. Jadi kayak tuhmah, saling tuduhnya, saling fitnah itu ada gitu. Memang ada dan udah ada dibuat kan ya. Dibuat konten dan dia sekarang sudah aslim taslam ya, sudah mengatakan bertobat, beristighbar, dan dia masuk Islam, dan dia mengatakan tuh jujur bahwa pernah saya membuat sebuah konten supaya adu domba.
masyarakat itu, dan terutama yang diadu domba adalah masyarakat muslim. Gitu. Astagfirullah. Nah, untuk orang yang sering mengadu domba nih buat konten-konten, dia tidak hanya nanti mendapatkan walahunnar, neraka ya, jangankan surga lah nggak ada. Dan dia orang yang suka mengadu domba baik melalui konten-konten, melalui WhatsApp dan melalui hal apapun ya, ternyata itu salah satu kelompok orang yang akan disiksa di alam kubur sampai kiamat tiba. Itu adalah orang yang suka mengadu domba. Karena kalau yang keduanya kan yang maaf ya, cebok tidak bersih. Nah, yang keduanya adalah orang yang sering ngadu domba. Itu nggak akan berhenti sampai kiamat hadir. Auzubillah ya. Auzubillah ya. Baik. Belum ada pertanyaan lagi, tapi sepertinya Bun, kita itu sudah 1 jam bersama sahabat Kabisa semuanya di kajian Al-Mar'ah kali ini. Alhamdulillah. Nih mungkin kata-kata penutup nih Bun ya, dari tentang kajian kita hari ini. Tentang kajian kita kali ini ya, sahabat Kabisa dimanapun Anda berada. Saya ucapkan terima kasih kepada Teh Penny yang hari ini sudah membersamai saya, dan terima kasih juga pada semua kru ya Kabar Kabisa yang terus semangat untuk mengadakan kajian-kajian bersama para narasumber yang memang luar biasa. Dan insya Allah pada hari ini kita mengadakan agenda ini di STI Persis Bandung ya, difasilitasi oleh STI Persis Bandung. Betul, alhamdulillah. Dan ini kita manfaatkan bagaimana kita menyampaikan pada orang banyak untuk menyampaikan hal-hal yang bermanfaat, dan insya Allah mudah-mudahan ini menjadi jariah bagi kita semua. Tidak hanya bagi kita ya, yang hari ini sedang siaran, juga bagi orang yang insya Allah share ya. Dengan share lagi ya, nge-share lagi. Ada orang yang tugasnya di luar studio ya, ada kita yang di studio, ada orang juga yang insya Allah mudah-mudahan nanti ketika ikhwan akhwat fillah sahabat Kabisa dimanapun Anda berada, ketika nge-share lagi, mudah-mudahan ini menjadi jariah dan surga bagi Anda semua. Dan terakhir, ingat, siapa yang disebut orang muslim, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Itu yang harus dicatat, bahwa yang disebut seorang muslim itu adalah seseorang yang bisa selamat muslim yang lainnya dari lisan dan tangannya. Terakhir, jangan lupa barengan yuk Teh Penny doa tadi ya. Kalau memang ingin diberi keselamatan, kita dihindari dari semua keburukan. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basori wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan saya undur diri nih Mas Karema. Nanti insya Allah ditutup sama Teh Penny. Terima kasih yang sudah bertanya tadi ya. Saya mohon maaf bila dalam obrolan ini ada hal yang kurang bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik sahabat Kabisa, sudah 1 jam kami menemani sahabat Kabisa di rumah. Insya Allah kita akan ketemu lagi di kajian-kajian selanjutnya yang insya Allah kajiannya akan bermanfaat. Terima kasih, teriring doa jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan menjadi jariah Ibu Haja Imas Karayama hari ini. Ya, baik sahabat Kabisa, saya Penny Valenti Yusron undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.